Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, dan kita sambil nunggu Pak Sigit yang akan live bersama kita malam hari ini. Kita akan membahas tentang peran daerah dalam menangkal, udah kayak apa gitu menangkal ya. Tapi memang corona ini harus ditangkal sih, dan kita akan kedatangan Pak Sigit Purnomo SAP alias Bang Pasha Ungu, dan kita mungkin akan cerita-cerita bagaimana peran beliau sebagai wakil wali kota di Palu untuk menghandle kasus corona yang semakin marak terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan sudah mulai masuk ke daerah-daerah. Ya, kita Pak Sigit sudah bales. Oke, Dinda. Dan kita coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alhamdulillah. Faldo. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Dinda. Sehat, Pak Cagup. Sehat, Pak Wali, Pak Cawagup. Gimana? Bang? Kabarnya gimana, Ya, Dinda? Sehat? kondisi kampanye berhenti dong. Ya, saya kira kan sekarang memang lagi zamannya untuk mendengarkan apa yang menjadi arahan pemerintah. Keputusan pemerintah saya kira itu yang paling utama, Dinda. Siap. Izin Pak Wali, kita mulai aja Ya. ya, Pak. Oke, silakan. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Inilah Pak Wakil Wali Kota Palu. Saya yakin beliau sangat sibuk sekali dan alhamdulillah berkenan untuk sharing sama kita terkait apa yang dilakukan dalam menangkal corona di Palu. Nah, mungkin bisa di-share di awal Pak Wali, Pak Sigit kali ya, Bang ya. Ya, Bang Pasha juga nggak apa-apa. Bang Pasha silakan. Ya. Baik. Gimana Bang kondisi terupdate dari Palu nih, Bang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sahabat Faldo yang ada dalam interview online ini dan khususnya warga masyarakat Kota Palu yang sedang bergabung, bahwa perlu kami sampaikan pemerintah Kota Palu ya, sejak ada keputusan berkaitan tentang penanganan COVID dari Bapak Presiden Republik Indonesia, maka pemerintah Kota Palu juga sudah mengambil langkah-langkah, termasuk diantaranya menyiapkan posko induk pemantauan dan pengendalian COVID-19 khususnya berkaitan tentang penyebaran di Kota Palu. Posko induk ini sendiri, Dinda Faldo, berfungsi sebagai pusat informasi hasil pantauan, hasil pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Dan juga di posko induk ini sendiri, Dinda Faldo, bahwa kami mempersiapkan pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan rapid, dan juga fasilitas pelayanan ambulans dan lain sebagainya. Berikut tenaga medis. Tentunya fungsi daripada posko ini juga, Bang Aldo, untuk membuat kemudahan bagi masyarakat mengakses informasi baik secara online, karena di situ ada layanan online juga, termasuk secara langsung. Nah, di luar daripada posko induk ini sendiri, Bang Faldo, kami menyiapkan 14 titik pos pengendali juga, yaitu puskesmas kita yang tersebar di seluruh Kota Palu. Namun memang posko induk maupun puskesmas tidak menjadi rujukan untuk perawatan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori ODP, apalagi PDP. Saya kira begitu, Bang Faldo, sebagai pembukaan. Siap. Dan kondisinya banyak nggak sih, Bang, yang kena di Palu, Bang? Ya, di Sulawesi Tengah secara keseluruhan? Baik, perlu kami sampaikan juga, Bung Faldo, alhamdulillah pemerintah kota terus bergerak, terus bekerja, seluruh elemen pemerintah kota telah melaksanakan tugasnya masing-masing, termasuk memberikan reportase harian kita. Nah, di sini kalau Dinda bisa lihat, kami selalu update untuk laporan seperti ini. Ini per tanggal 10 April pukul 19, Dinda. Ini yang dari 8 kecamatan di Kota Palu, Dinda.
Ini kalau saya mau bacakan semua, Dinda mungkin agak riuh nanti. Saya coba singkat saja. Siap. Bahwa yang masuk dalam kategori OTG atau orang tanpa gejala, sampai hari ini jam 7 malam, itu jumlahnya 26 orang. Banyak juga, Bang. 26. Ini OTG ya, orang tanpa gejala. Oke. Kategori OTG ini, Dinda, adalah orang-orang yang berinteraksi langsung dengan penderita. Gitu kan? Gitu. Atau yang kita sebut yang sudah terkonfirmasi. Nah, untuk ODP sendiri, Dinda, itu ada 174 orang. Nah, itu ada 174 orang. Dan untuk PDP, ada 10 orang. Yang terkonfirmasi 4 orang. Artinya 4 orang yang terkonfirmasi positif. Ya, ya. Nah, perempuan terkonfirmasi positif. Jadi dari 10 PDP, sudah 4 yang terkonfirmasi. Yang 6 sedang menunggu hasil pemeriksaan. Nah, dua dari yang terkonfirmasi, Dinda, itu alhamdulillah sembuh. Sudah kembali ke rumahnya. Tapi kami tetap minta untuk isolasi mandiri. Nah, walaupun sudah dinyatakan sembuh, bukan berarti mengesampingkan atau meninggalkan apa yang menjadi arahan pemerintah. Yang pertama, stay at home, gitu kan? Yang kedua, bila mana punya kepentingan di luar rumah, maka tetap harus menjaga jarak atau melakukan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya kan? Kalau ke pasar ya harus menjaga jarak, pembeli harus memakai masker, penjual harus memakai masker dan lain sebagainya. Nah, itu untuk yang meninggal dunia, Dinda, dari 4 orang terkonfirmasi itu ada 1 orang. Baik. Nah, jadi kami setiap hari, Dinda, terus mengupdate informasi ini, Dinda. Ini dalam rangka memberikan kemudahan dan juga keterbukaan informasi bagi masyarakat Kota Palu khususnya. Baik, baik. Dan begini, Bang, karena kan Ya. sekarang ini kan kita akan diasumsikan misalnya Ya. akan meledak kasus ini ketika Ramadan, ketika Idul Fitri dan saat orang mudik gitu loh. Iya. Nah, gimana tuh Bang kira-kira rencana dari pemerintah Kota Palu untuk mempersiapkan itu? Baik, Bung Faldo, Dinda, tentunya saya kira begini, perlu kita sadari bersama bahwa dalam rangka menurunkan angka ya penyebaran COVID-19 ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Makanya kenapa kemudian pemerintah ini meminta, gitu kan, memohon kepada masyarakat agar dalam salah satu cara yang paling efektif mengurangi angka tren kenaikan angka penyebaran ini yaitu di rumah saja, Dinda. Itu sebenarnya paling sederhana sebenarnya. Sebenarnya tanpa harus melakukan lockdown, ya bahasa hari ini lockdown itu, gitu kan? Itu sebenarnya kata lain daripada bagaimana masyarakat ini mengisolasi mandiri dirinya, ya kan? Tetap berpegang kepada apa yang telah menjadi arahan, anjuran, himbauan pemerintah, agar supaya angka ini betul-betul turun. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah dapat dengan mudah untuk mengetahui seberapa banyak angka yang kita sebut yang sudah terpapar, gitu kan, PDP kita sebut saja seperti itu. Dengan inkubasi, masa inkubasi 14 hari, itu sebenarnya cara yang paling mudah untuk pemerintah bisa menghitung angka penyebaran COVID-19. Namun memang selama lockdown ini tidak diberlakukan, makanya ini juga menjadi boleh kita katakan PR pemerintah, agar supaya karena pergerakan orang itu menjadi salah satu sumber meningkatnya angka penyebaran ini, Dinda Faldo. Makanya kemarin melalui surat gubernur kami tindak lanjuti dalam surat keputusan wali kota bahwa jalan-jalan yang ada di pintu masuk, ada 6 pintu masuk di Kota Palu, Dinda, itu sudah kami bangun pos untuk posko pemeriksaan. Nah, di dalam posko pemeriksaan itu pun telah kami siapkan beberapa fasilitas pelayanan pemeriksaan suhu badan, termogan, ya, dan juga pemeriksaan yang lain-lain yang mungkin saja mengarah kepada kita sebut pelaku perjalanan yang kita sebut saja terpapar oleh virus corona ini sendiri, gitu. Nah, tentunya kita berharap tidak ada satupun warga masyarakat Kota Palu yang telah melakukan sebagai pelaku perjalanan yang masuk ke daerah Kota Palu ini yang tertular atau terkena virus corona ini sendiri. Gitu. Kita harapkan begitu. Nah,
Dinda, Ya. kami sampaikan juga bahwa Kota Palu telah menyiapkan 2 tempat sejumlah 106 bilik. Sejumlah 106 bilik, ini dua gedung yang berbeda. Bagi masyarakat kita atau warga kita, tapi ya insya Allah tidak ada ya. Saya berdua tidak ada yang gunakan gedung ini gitu kan. Kita berdua tidak ada yang gunakan gedung ini. Amin. Tapi kemudian kami harus secara cepat mengantisipasi bila mana terjadi lonjakan angka khususnya pasien dalam pengawasan ini. Maka sudah ada 106 bilik yang kami siapkan di Kota Palu, termasuk teman-teman dari provinsi juga sudah menyiapkan ruangan yang juga nanti bisa digunakan bila mana ada warga masyarakat kita, termasuk yang dari Kota Palu dan termasuk yang dari luar kota, yang bisa dirawat di 3 gedung tersebut. Baik, Ya. luar biasa, Bang Pasya. Ya. Belakangan juga banyak Bang orang-orang yang bertanya. Mm. Ini kan pemerintah sudah mengeluarkan arahan. Ya. Nah, direspon oleh warga. Ya. Pemerintah kami di rumah aja bagaimana, dan sudah keluar beberapa arahan dari Bapak Presiden untuk memberikan bantuan kepada warga-warga yang terdampak dari disuruh di rumah aja. Betul. Nah, kira-kira dalam proses eksekusinya sulitkah untuk pemerintah kota, Bang, atau bagaimana? Mungkin bisa jadi gambaran untuk kawan-kawan nih, mungkin yang merasa saya ini bawa ojek, saya bawa taksi online. Nah, ini gimana gitu? Ya, baik, Bung Faldo. Yang pertama tentunya tanpa harus saya jelaskan, di sini memang cukup banyak turunan, Dinda. Banyak sekali dokumen. Ini banyak sekali dokumen, ya. Ini turunan dari pusat, ya, yang khususnya berkaitan tentang apa namanya penanganan COVID-19, khususnya dari aspek bagaimana pergeseran anggaran dan lain sebagainya. Nah, untuk Kota Palu sendiri, Dinda, ini mengikut arahan Bapak Presiden, ini seandainya bisa dibaca ya. Bapak Wali Kota Palu juga telah mengeluarkan surat edaran berkaitan tentang kebijakan bagi masyarakat yang memiliki kredit, ya, khususnya para pelaku UKM nih, Dinda. Ini kalau saya bacakan panjang sekali, Dinda. Tapi saya sebut saja bunyinya ya, salah satu poin bahwa pemerintah Kota Palu telah mengeluarkan surat edaran ya kepada perbankan. Poin pertama diantaranya adalah relaksasi kredit diberikan kepada debitur yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung COVID-19, khususnya bagi pekerja sektor informal, pengusaha UMKM dan juga pemegang unit kendaraan. Nah, jadi kalau minta maaf kalau ada yang punya apa namanya kita sebut sebagai kreditur di sini ya, yang nyicil mobil, nyicil motor, nyicil usaha segala macam. Ini kita sudah minta untuk ditangguhkan ya penagihan hutangnya. Nah, perbankan kita berharap ada restrukturisasi yang tepat gitu, Dinda, dalam bentuk pengunduhan pembayaran angsuran. Artinya silakan dihitung. Kalau Anda ini kan bukan orang ekonomi, Dinda. Sama. Jadi perbankan kita minta untuk segera restrukturisasi. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang diberikan gitu kan? Bentuk pembayarannya seperti apa dan sebagainya. Artinya ada kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, khusus untuk warga kita yang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan dan juga ODP, Bung Faldo, itu Bapak Wali Kota kemarin memang belum dalam bentuk surat keputusan, belum ada surat edaran, belum ada surat keputusan. Namun beliau kemarin sudah menyampaikan bahwa seluruh masyarakat yang terdampak daripada COVID-19 akan diberikan bantuan. Mungkin bahasanya kita sebut sembako, Dinda ya. Ada beras, ada telur dan lain sebagainya. Nah, makanya tim COVID-19 kami, tim COVID-19 atau Satgas Pemantauan dan Pengendalian COVID-19 Kota Palu itu sedang menginventarisir, Dinda. Nah, sedang menginventarisir. Nah, kira-kira berapa kebutuhan biaya, berapa kebutuhan barang, gitu kan, kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, yang penting khususnya bagi masyarakat kita yang terdampak, yang masuk dalam kategori baik itu ODP maupun PDP. Begitu, Dinda. Nah, memang sampai hari ini, Dinda, belum ada keputusan wali kota, dan saya kira bupati-bupati yang lain ya, bagaimana bentuk bantuan bagi masyarakat yang terdampak dari aspek pendapatan, gitu kan? Walaupun memang kemarin saya dapat informasi dari hasil rapat Kementerian Keuangan, pemerintah daerah itu diminta untuk segera melakukan relaksasi anggaran, gitu kan? Relaksasi anggaran dari APBD karena ini APBN juga tentunya kita pahami bersama ini cukup
terbebani ya dengan situasi hari ini. Makanya kami juga Kota Palu kemarin telah melakukan pergeseran anggaran sebanyak 5,7 miliar. Itu khususnya di wilayah Dinas Kesehatan dan juga Rumah Sakit Anu Tapura. Masih fokus kepada penyediaan kebutuhan tenaga medis, Dinda. Nah, kebutuhan tenaga medis. Nah, banyak yang bertanya, kami kekurangan masker, kami kekurangan APD, kami kekurangan ini. Kami sampaikan bahwa APD ini hanya untuk tim COVID-19. Tim penanganan COVID. Bukan Bung Faldo pakai APD. Itu perlu dipahami. Karena kita di rumah aja. Di rumah saja. Nah, masyarakat ini kenapa? Kenapa dikatakan di rumah saja? Agar supaya paling tidak mengurangi angka kebutuhan itu tadi. Alat pelindung diri. Kita tidak memerlukan alat pelindung diri, termasuk diantaranya itu sebenarnya minta maaf, sebut saja baju yang kayak astronot itu, Dinda. Terus masker, sepatu gitu kan, apalagi glove kaos tangan dan juga masker. Kalau kita di rumah saja. Nah, ada beberapa masyarakat yang belum memahami bahwa mereka juga butuh APD atau dokter-dokter biasa butuh APD. Selama dia tidak bersentuhan langsung dengan minta maaf, kita sebut saja warga yang terpapar, misalnya gitu kan, warga yang masuk dalam kategori-kategori OPD tadi dan PDP, maka dia tidak perlu APD, gitu loh, Dinda. Iya. Jadi kadang-kadang kami berpikir bahwa kok banyak orang berteriak butuh APD, sementara APD ini sendiri sebenarnya dibutuhkan hanya untuk tim COVID-19 yang di depan yang berinteraksi langsung dengan, minta maaf kita sebut penderita, kan begitu kan, penderita virus corona ini sendiri. Nah, bagi warga masyarakat tidak perlu APD, kalaupun masker itu kalau memang penting sekali, ya kan? Kalau penting sekali keluar, ya tentunya diupayakan pakai masker. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah telah menyiapkan masker? Pemerintah Kota Palu telah memesan 100.000 masker. Cuman memang karena ini pada rebutan, Dinda. Ini kan pada rebutan. Ini dunia yang cari masker, bukan hanya Kota Palu. Iya. Nah, perlu diketahui, yang mencari masker ini seluruh dunia. Betul. Makanya kami bersyukur kemarin ada kebijakan, ada penyampaian ya. Kalau saya tidak salah juga dari WHO bahwa masker kain itu lebih baik katanya begitu kan? Bisa dipakai gitu. Masker baik itu lebih baik, bisa dicuci kembali katanya begitu kan? Iya. Nah, sudah saya kira mari kita secara mandiri lah kan begitu kan? Karena jangan kita menghabiskan waktu hanya dengan persoalan yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan penting daripada masyarakat itu sendiri. Dengan di rumah saja itu masyarakat sudah sangat membantu pemerintah, Dinda. Ini kalau saya kasih lihat, Dinda, ini dokumen-dokumen yang setiap hari kita pelajari, setiap hari kita tidak lanjuti dalam rangka penanganan ini, gitu loh. Semua keputusan-keputusan presiden, Perpu dan lain sebagainya nih, Dinda. Ini kalau mau dibaca nih. Pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan. Ini semua kami tindak lanjuti. Kami berharap masyarakat ini betul-betul bekerja sama, Dinda. Kami berharap betul-betul bekerja sama. Karena ini salah satu cara yang paling kita sebut yang paling mujarab barangkali, paling tidak paling efektif dalam rangka menurun angka. Jangankan zero, Dinda ya. Kita menurunkan angka saja sudah luar biasa. Begitu, Dinda. Siap. Yang paling penting sekarang menurunkan angka dulu. Kan begitu. Karena tren ini yang paling sulit. Nah. Baik. Bang, Palu sebagai ibu kota dari Sulawesi Tengah. Betul. Pasti menjadi primadona ya. Orang pasti ke Palu kan kalau dari daerah Sulawesi Tengah ketika sakit. Betul sekali. Dan pasti ada beban tambahan ya Bang ya dari daerah lain, mohon maaf gitu loh. Iya, karena memang untuk fasilitas pelayanan kesehatan Kota Palu kita sebut yang paling komplit Dinda hari ini ya, khusus untuk penanganan. Ya. Jadi minta maaf saudara-saudara kita yang datang dari kabupaten gitu kan. Memang diarahkan yang menjadi rujukan kan rumah sakit yang ada di Kota Palu, Dinda. Seperti itu. Nah, ini perlu saya kasih bocoran, Dinda, sedikit. Ya. Siapapun yang masuk dalam kategori OTG, ODP, PDP, ini sumbernya dari pelaku perjalanan, Dinda. Oke, dari pelaku. Ini saya kasih lihat, Bung Faldo. Ini data yang kami selalu himpun setiap hari up to date. Ini tanggal 9 April, kalau Dinda bisa baca 9 April. Ya, dapat. Di sini informasi yang kami dapat dari tim kami yang ada di perbatasan,
bahwa tanggal 9 April kemarin, ini kalau kita baca ada pelaku perjalanan di atasnya, itu angkanya 975. Nah, baik. per tanggal kemarin itu ada 975 pelaku perjalanan, Dinda. Artinya orang-orang yang datang dari luar kota ke Palu. Nah, hari ini ada 1012. Oh, naik ini 200 ya, Bang ya? Naik 200 lah ya. Ini pelaku perjalanan, Dinda ya. Artinya apa? Inilah dampak dari tidak adanya lockdown ya, tidak adanya kebijakan lockdown. Tapi pertanyaan kemudian, apakah tidak mengambil keputusan lockdown itu salah? Tidak juga. Selama masyarakat itu, sekali lagi saya katakan, selama masyarakat mau bekerja sama dengan diam di rumah, itu sebenarnya tanpa harus ada kebijakan lockdown, kita sudah lockdown mandiri, ngerti nggak, Dinda? Ngerti. Nah, karena kita tidak tahu siapa hari ini yang membawa virus itu sendiri. Bisa apalagi sahabat belakangan kita. Ada yang tanpa gejala kan, Bang? Nah, itu namanya OTG ya, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini, Dinda, adalah orang yang sebenarnya sehat, sebelumnya sehat, tapi berinteraksi langsung tanpa sengaja dengan PDP atau pasien yang sudah terkonfirmasi. Begitu. Nah, kami sebut saja begini. Kami sebut satu contoh, Dinda. Dalam kesempatan juga kita ingin menyampaikan turut berduka cita ya dengan salah satu bupati kita di Sulawesi Tengah, Dinda. Itu kan kebetulan kemarin meninggal dunia. Betul. Informasinya positif COVID-19. Nah, dalam proses pemeriksaan beliau selama 14 hari masa inkubasi, beliau belum tahu kalau beliau itu positif, almarhum. Oke. Nah, beliau meninggal sebelum terkonfirmasi. Beliau ini meninggal sebelum terkonfirmasi. Begitu beliau meninggal, keluarlah surat hasil pemeriksaan bahwa beliau positif. Nah, selama belum keluar surat terkonfirmasi itu, Dinda, maka beliau kan bebas saja berkomunikasi dengan siapa saja, termasuk keluarga, kan begitu. Apalagi bupati kan, Anda pasti banyak orang yang terkait dengan beliau. Betul sekali. Nah, olehnya itu makanya semua orang-orang yang berhubungan dengan beliau pada saat itu sekarang sudah dalam pemeriksaan dan penanganan gitu, Dinda. Baik. Karena luar biasa. kami dapat seperti itu, Dinda. Nah, kita berharap siapapun yang masuk dalam kategori ODP, saya juga kemarin ODP juga, Dinda, selama 14 hari. Nah, jadi kita sudah isolasi mandiri gitu kan. Pak Wawali aja isolasi mandiri ya, apalagi isolasi mandiri. Betul. Tapi kan tetap kalau dibutuhkan di lapangan, kami harus ke lapangan, Dinda. Makanya kenapa ada penyampaian, biarlah masyarakat di rumah, kami yang di luar bekerja. Kan begitu kan? Karena kalau pemerintah juga di dalam terus, maka tidak ada yang bekerja nanti di lapangan. Tapi kalau tidak terlalu penting, ya, Bang, ya? Ya, tapi kalau tidak terlalu penting, maka lebih baik di rumah saja. Kan begitu. Baik. Bang Pasya, kita mau tanya juga nih. Abang ini kan nggak tahu ya saya ya. Mungkin memang ujian itu datang ke orang yang sanggup diuji ya. Iya. Abang jadi wakil wali kota ketika gempa besar. Iya. Abang jadi wakil wali kota ketika pandemi. Ya. Dinda jangan bikin saya nangis lagi dong. Apa nih Bang? Maksudnya mungkin ada sesuatu yang mungkin jadi pelajaran untuk kita juga nih. Nggak tahu, mana tahu ada ratusan orang yang nonton ini jadi bupati selanjutnya, gubernur selanjutnya. Gitu. Mungkin ada tips dari Abang mungkin dalam proses ini yang jadi pelajaran dari Abang. Sehingga itu semakin menguatkan Abang sebagai pemimpin gitu. Iya, jujur Dinda, saya terima kasih karena tadi Dinda yang menyampaikan seperti itu. Saya juga tidak merasa kemudian menjadi hebat dengan ujian-ujian yang diberikan, tapi disinilah kita mengambil banyak pelajaran, gitu Dinda ya. Baik. Saya jangankan Bung Faldo, saya juga bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, ya Allah begitu berat ujianmu kepada saya gitu kan. Iya. Kan? Maksudnya bukan kepada saya saja, tapi kepada kita semua. Namun dalam konteks kepemimpinan, Allah memberikan ujian justru di saat kami yang tidak punya pengalaman, bahkan wali kota. Bahkan gubernur misalnya gitu kan. Kita sama sekali tidak punya pengalaman dengan bencana yang sedahsyat itu kan Dinda. Ini kalau kita bicara aspek kebencanaan. Tapi kemudian pemimpin harus punya tingkat kesabaran yang tak berbatas Dinda. Gitu loh. Pemimpin tidak boleh tidak adil walaupun belum tentu
adil, kan begitu. Artinya apa? Di saat kita Baik. berbicara tentang kebencanaan, kita berbicara tentang bagaimana memperbaiki persoalan kemanusiaan. Nah, saya kira kita selaku pemimpin, yang kita pimpinkan ini juga manusia juga, Dinda. Nah, Baik. mudah-mudahan dengan kesabaran, dengan keuletan, dengan keberanian juga tentunya dalam mengambil keputusan-keputusan yang mungkin saja dianggap tidak populis oleh beberapa orang gitu kan. Tapi itu menjadi resiko kita sehingga di saat kita memimpin itu betul-betul kita bisa menjalankan tugas dengan baik tanpa terbebani dengan suasana hati yang tidak kita sebutlah tidak stabil atau keraguan-raguan begitu, Dinda. Masyarakat juga khususnya para tokoh-tokoh gitu kan, itu menjadi kekuatan besar kita untuk Dinda kembali pulih dalam kebencanaan termasuk hari ini COVID-19. Bagaimana kita lihat hari ini penanganan COVID-19 ini tidak hanya pemerintah, Dinda, seluruh lapisan, seluruh unsur pemerintah, baik vertikal maupun horizontal, gitu kan? Nah, unsur-unsur pemerintah dari unsur kementerian juga bergerak bersama, gitu kan? Pemerintah daerah secara horizontal juga bergerak bersama. Di sini kami bersatu, masyarakat Kota Palu juga luar biasa, alhamdulillah, gitu kan? Semuanya mendengarkan apa yang menjadi arahan, gitu kan? Nah, sehingga kebersamaan ini harus terus kita bangun, dan kita yakin bahwa insya Allah apapun ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini pasti dapat kita lalui dan dapat kita menangkan, gitu. Baik. Dinda, Bang, kan ini mau ada pertanyaan dari netizen nih, Bang. Dari ya. anak Palu ini. Ya. Anak muda Palu bertanya, Kakanda, Ya. kalau mau balik mudik, Kota Palu di bandara masih boleh, kata dia. Ya. Tadi saya katakan, Dinda, bahwa ada 6 pintu masuk ke Kota Palu, termasuk bandara. Nah, di bandara ini sendiri kami sudah menyediakan tim penanganan COVID ini dalam konteks pemeriksaan awal. Nah, jadi di bandara setiap turun, Dinda, itu akan diperiksa. Belum rapid test, kita masih termogan dengan disinfektan, box disinfektan, gitu kan? Untuk memastikan suhu dulu. Bila mana ternyata dalam pemeriksaan di bandara terdapat indikasi yang mengarah kepada virus corona, melalui suhu badan, maka langsung kita rujuk ke rumah sakit dari situ, dari bandara. Dari bandara langsung ke rumah sakit. Tapi bila mana tidak, seluruh kita sebut pendatang, pelaku perjalanan ini harus memberikan datanya kepada kita, kepada tim kita, agar supaya dapat kita deteksi. Karena bisa saja setelah tiba di rumah baru indikator itu muncul gitu kan. Nah, dan kami sudah sampaikan bahwa kalau memang ternyata di rumah merasa ada gejala, maka segera segera hubungi tim COVID atau langsung ke rumah sakit. Seperti itu, Dinda. Nah, persoalan mudik tadi, saya kira, Dinda, ini jangan kita perdebatkan terlalu jauh karena ini sudah menjadi arahan Bapak Presiden, sudah menjadi arahan Bapak Menteri, para tokoh-tokoh bangsa, semuanya sudah menyampaikan, jangan mudik dulu. Kalau sayang sama keluarga, katanya jangan mudik dulu, gitu kan? Dan untuk pesawat, sampai hari ini masih beroperasi, Dinda. Belum ada penghentian belum ada penutupan bandara, belum ada. Belum ada ya, Bang? Belum ada. Ya, karena masuk masyarakat. Ya, jadi maksud saya gini, Dinda. Ya, maksud kami warga Kota Palu atau yang punya keluarga di Kota Palu yang di Jakarta, jangan ke Palu dulu. Baik. Tapi kalaupun mau ke Palu, pastikan badan sehat gitu kan, jauh dari virus corona, begitu, Dinda. Baik, karena bisa jadi ketika kita pulang yang jadi korban bukan kita, tapi keluarga kita ya, Pak. Betul sekali. Nah, itu dia, karena tidak ada yang tahu sampai hari ini kan tidak mungkin, Dinda, kita perlu satu-satu kita periksa, ini kan tidak mungkin. Kan begitu kan? Ini jumlahnya Kota Palu saja jumlahnya 400.000 lebih jiwa. Nah, ini kalau mau diperiksa satu-satu kan artinya bukan tidak mungkin, tapi pasti membutuhkan waktu yang cukup lama gitu kan? Seperti itu. Baik.
Nggak kerasa, Bang, udah 30 menit nih kita bicara dan banyak sekali yang udah Ya, Abang share ke ya, kita. ya, Dan ya, mungkin ini juga kalau pertanyaan dari netizen sih rata-rata itu, Bang, kekhawatiran terkait mudik itu. Tapi terlepas ya. dari itu, pesan untuk tetap di rumah aja itu mudah-mudahan kena untuk kita semua ya, Bang ya. Betul, betul sekali, betul sekali. Artinya, ya kalau ini intermezzo saja, di rumah kan bukan berarti tidak produktif ya. Betul. Di rumah kan bukan berarti tidak produktif. Nah, kayak Bung Faldo saja di rumah tapi produktif gitu. Masih buat kegiatan seperti ini, interview dan lain sebagainya gitu kan. Artinya dengan di rumah saja secara tidak langsung kita sudah menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri, pahlawan bagi keluarga, pahlawan bagi sahabat kita, dan juga pahlawan bagi bangsa. Kan begitu, Dinda. Jadi jangan dianggap enteng persoalan di rumah saja ini. Ini sangat penting sekali. Biarlah kami pemerintah yang bergerak di luar, masyarakat bantu kami dengan di rumah saja. Baik, luar biasa. Mungkin Bang pesan untuk Palu Ya. sudah, Sulawesi Ya. Tengah dong Bang. Ini banyak nih dari Luwu, Morowali nih yang Ya. muncul. Ya. Ya, baik Dinda, Bung Faldo, terima kasih. Yang pertama tentunya saya ingin menyampaikan persoalan COVID-19 ini bukan persoalan yang mudah dan tidak bisa kita kerjakan atau kita selesaikan atau kita tuntaskan secara sendiri-sendiri. Ini perlu tangan-tangan terbuka secara bersama-sama, ya, baik pemerintah, baik masyarakat, gitu kan, siapapun itu, untuk mari kita bergandengan tangan, saling memberikan keyakinan, saling mendorong, saling motivasi, agar supaya penanganan COVID ini bisa segera kita tuntaskan. Sampai hari ini, Dinda, belum ada satupun yang bisa memastikan kapan wabah ini bisa selesai secara tuntas. Dalam arti kata, bisa berakhir dengan angka zero. Karena kenapa? Karena penyebaran ini sumbernya adalah pergerakan manusia. Semakin banyak manusia bergerak, apalagi manusia atau orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya telah terjangkit virus corona, ini akan membawa penyebaran COVID ke tempat-tempat yang lain atau tempat-tempat yang baru. Nah, dari tempat yang baru akan tersebar lagi ke tempat yang baru. Nah, ini tentunya menjadi kesulitan yang sangat luar biasa. Dengan di rumah saja, kita sama saja melakukan apa yang menjadi inkubasi mandiri. Nah, artinya, kalaupun ternyata dalam proses masa inkubasi itu masyarakat merasa ada gejala, segera hubungi rumah sakit. Maka disitulah, Bung Faldo, kami dengan mudah untuk dapat menghitung atau menganalisa sebenarnya berapa angka real daripada penyebaran COVID-19, khususnya yang ada di Kota Palu, umumnya di Sulawesi Tengah. Dan saya yakin masyarakat Sulawesi Tengah adalah masyarakat yang hebat, masyarakat yang kuat, masyarakat yang luar biasa, sehingga ke depan kami yakin secara bersama-sama, bersama Bapak Gubernur, bersama seluruh Bupati Wali Kota, seluruh elemen masyarakat, insya Allah dengan bahu-membahu, dengan saling berangkul, insya Allah kita akan tuntaskan COVID-19 di Kota Palu, Indah. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah bekerja sama. Siap. Siap. Ini ada harapan dari netizen. Semoga di interview selanjutnya tidak lagi sebagai wakil wali kota Palu, tapi sebagai wakil gubernur Sulawesi Tengah. Amin, 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 amin. Salam hormat, Dinda. Bismillah, bismillah. Kita saling mendoakan. Yang penting sekarang adalah kepentingan masyarakat dulu. Kepentingan masyarakat dulu. Ya. Betul, Bang. Politik kemudian, gitu. Politik kemudian. Pokoknya kita saling percaya ya, Bang. Saling percaya, Dinda. Dan anytime, Dinda, kalau perlu informasi COVID khususnya di Kota Palu, kita siap berikan informasi tersebut. Siap. Oke. Luar biasa. Bang Pasha, terima kasih Bang atas waktunya, Bang. Mohon maaf mengganggu di sela bekerjanya. Siap. Abang adalah inspirasi kami semua untuk terus bekerja dan kuat dalam menghadapi berbagai macam cobaan nih menjadi pejabat. Amin, Dinda, insya Allah. Sebagai penutup, Dinda. Siap, Bang. Silakan. Jangan lupa, Ungu baru mengeluarkan single terbaru, Religi. Ini siapa tahu bisa menjadi pelipur lara, penghibur hati di rumah, ya, untuk dengarkan lagu ini gitu. Di situasi bangsa yang sedang sulit.
Nanti saya kirimin Dinda Bang, lagunya ya. nggak ada konser digital Bang Ungu juga. Nanti saya kabarin Dinda kalau ada jamming online ya. Kasih ref 1 dong Bang, refnya 1 dong. Oh ya, baik. Ini lagu baru ya, lagu baru ya. Siap, siap. Dalam jalan panjang, ku coba. Cukup. Biar penasaran. Saya kirimkan lagunya ke Dinda ya. Iya, ini Siap. orang nyanyi. Ungu jalan panjangku, makasih ya A, sudah bernyanyi untuk kami katanya. Siap. Siapa tahu nanti Dinda kalau wawancara lagi, backsoundnya boleh lagunya Ungu ya, yang baru ya. Siap. Oke. Makasih Dinda, Oke. jaga kesehatan. Makasih Kanda, makasih sekali. Mohon maaf kalau ada yang salah Siap. Kanda. Terima kasih. Nggak ada, kan. Semoga lancar Kanda. Amin. Makasih. Amin, ya Siap. Rabbal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bang Pasha Ungu. Dari semua kepala daerah yang saya kontak, beliau berusaha untuk menyempatkan setengah jam bersama kita. Alhamdulillah, terima kasih Bang Pasha dan seluruh followers Bang Pasha juga. Semua video, baik dengan Bang Sandi, dengan Rian Demasif, dengan Fahri Hamzah, Budiman Sujatmiko, dengan Haris Azhar, dan semua tokoh-tokoh lain yang saya ajak bicara, itu ada di YouTube channel saya, Faldo Maldini. Jangan lupa tonton, jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya. Itu aja guys yang bisa saya lakukan di fase-fase corona ini. Stay safe, di rumah aja, jaga kondisi kita, dan tetap berdoa semoga kondisi ini segera berakhir. Terima kasih sebelumnya, saya mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Jangan lupa di live sebelumnya ada live dengan Gus Nadir. Itu keren banget isinya, peradaban tanpa tatap muka. Jadi banyak banget nih ilmu-ilmu yang bisa teman-teman dapetin secara online dengan nonton video yang mungkin bisa menghilangkan kebosanan teman-teman ketika sedang di rumah. Terima kasih teman-teman semua, saya mohon maaf kalau ada yang salah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Semangat!